Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam kasih kerahiman Allah. Berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Kita memasuki topik baru dengan mengangkat tema Dei Verbum, Sabda Allah. Dalam sesi pertama pengantar topik baru ini, Bapak Kardinal Suharyo akan menyampaikan kepada kita konsekuensi-konsekuensi dari ajaran dogma gereja tentang wahyu Allah, tentang Dei Verbum, dan hasil pembaruan konstitusi dogmatik Dei Verbum itu hingga saat ini. Sangat menarik dengan kajian yang lengkap dan utuh. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, di dalam beberapa perbincangan kita yang akan datang, pada dasarnya saya ingin memperkenalkan satu dokumen dari Konsili Vatikan II yang berjudul Wahyu Ilahi atau Dei Verbum. Dokumen ini sejauh saya amati, kalau saya salah saya senang, kurang dikenal oleh umat. Padahal pengaruhnya bagi kehidupan gereja, khususnya pembaharuan gereja dan peranan kitab suci di dalam gereja sangat besar. Saya akan memperkenalkan beberapa paham dasar dari dokumen itu dan menunjukkan dengan contoh konsekuensinya di dalam pemahaman mengenai kitab suci. Namun sebelum masuk, saya ingin menunjukkan sebentar betapa besar pengaruh dokumen ini, ajaran resmi gereja ini, bagi kehidupan gereja dan bagi kehidupan umat Katolik. 1-2 contoh saja. Kalau kita bandingkan minat umat Katolik untuk membaca, mendalami, mempelajari kitab suci sekarang pada tahun 2020 ini, dibandingkan misalnya dengan 25 tahun yang lalu, perubahannya sangat dahsyat. Sebagai contoh, tahun 82 saya menjadi ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Agung Semarang. Waktu itu diperkenalkan kitab suci dalam bahasa Jawa. Ditawarkan harganya sekian, tidak ada yang membeli. Dipotong harga separuh, tidak ada yang membeli. Kemudian ditawarkan silahkan yang mau ambil gratis, tidak ada yang mengambil. Dan akhirnya kitab suci yang jumlahnya 1.500-an itu dicacah, dihancurkan. Karena apa? Karena memenuhi gudang. Silahkan membayangkan minat membaca atau memiliki kitab suci dengan ilustrasi yang seperti itu. 5 tahun kemudian, 5 tahun itu tidak lama, orang mulai mencari kitab suci yang berbahasa Jawa, minta supaya dicetak kembali. Umat menjamin bahwa kalau dicetak kembali akan dibeli. Dan betul, dicetak 2.500 eksemplar dalam waktu 2 minggu habis. Dicetak lagi agak lama habisnya, tetapi ada satu hal yang menarik. Banyak saudara-saudara kita di sana yang berasal dari desa yang tidak mampu membeli kitab suci bahasa Jawa dengan harga segitu. Apa yang terjadi? Mereka patungan.
beberapa keluarga membeli bersama-sama dan menggunakannya secara bergiliran. Dalam waktu yang begitu singkat, minat membaca kitab suci dalam bahasa Jawa pada waktu itu begitu dahsyat. Kalau ditanya, dari mana muncul minat yang cepat berkembang itu? Jawabannya dari dokumen gereja, ajaran resmi gereja mengenai wahyu ilahi yang judulnya asli adalah Dei Verbum, Sabda Allah. Kita juga bisa melihat misalnya sekarang ini kita kenal dengan nama Bulan Kitab Suci Nasional, BKSN. Pada waktu mulai tahun 1977, namanya bukan Bulan Kitab Suci Nasional, tetapi Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Satu hari saja disambut, dirayakan. Sekarang menjadi Bulan Kitab Suci Nasional dengan segala macam prakarsa inisiatifnya yang sangat kreatif. Kursus di mana-mana. Kita kenal di Jakarta kursus Kitab Suci Santo Paulus yang baru-baru saja membuka tanda petik cabangnya di Tangerang. Minat sangat besar. Renungan-renungan harian mengenai Sabda Tuhan, bacaan Ekaristi banyak sekali. Sekali lagi, kalau kita bertanya apa yang mendorong umat Katolik begitu besar minatnya bertumbuh untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan kitab suci? Jawabannya ya dokumen ini tentang wahyu ilahi. Nah, dokumen tentang wahyu ilahi itu sebetulnya yang paling penting untuk gereja pada umumnya dan untuk kita semua yang tidak belajar di fakultas teologi dan sebagainya, itu adalah bagian yang terakhir yang berjudul Kitab Suci dalam Kehidupan Gereja. Yaitu tadi, minatnya seperti itu bertumbuh dan peranan Sabda Allah di dalam kitab suci, di dalam liturgi, di dalam teologi, dalam hidup umat berkembang begitu pesat. Tetapi supaya kitab suci dalam kehidupan gereja itu mempunyai perspektif cakrawala yang luas, maka dokumen itu mulai dengan sesuatu yang paling fundamental. Saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 judul-judulnya saja. Bagian yang pertama itu tentang wahyu. Ini faham tentang wahyu ini sangat menentukan dalam usaha kita memahami dan menafsirkan kitab suci. Yang kedua adalah meneruskan wahyu. Ketika wahyu itu sampai, caranya meneruskan bagaimana. Yang ketiga mengenai ilham dan konsekuensinya bagi penafsiran kitab suci. Lalu bab 4 tentang perjanjian lama. Kita semua tahu perjanjian lama panjang. Kadang-kadang isinya itu mengagetkan, bahkan tidak jarang berlawanan dengan perjanjian baru. Lalu tempat perjanjian lama itu seperti apa? Di dalam rangka perwahyuan. Baru kemudian perjanjian baru, dan yang terakhir adalah kitab suci di dalam kehidupan gereja. Itu judul-judulnya. Jadi saya berusaha menunjukkan bahwa dokumen ini meskipun seringkali dikatakan tidak begitu dikenal, tetapi sadar tidak sadar peranannya sangat besar di dalam pembaharuan hidup gereja dan di dalam kehidupan umat Katolik. Isinya seperti itu, nanti hanya akan kita lihat pokok-pokoknya saja, faham-faham dasar yang dikemukakan di situ, dan kemudian pentingnya untuk pemahaman tentang Sabda Tuhan. Nah, sebelumnya ini dokumen Konsili Vatikan II, saya ingin membaca bagian pembukaan dan bagian penutup supaya jelas
dokumen ini bukan hanya untuk studi, tetapi tujuannya untuk kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Saya baca bagian pendahuluan. Konsili bermaksud, 1. Menyajikan ajaran yang asli tentang wahyu ilahi dan bagaimana wahyu itu diteruskan. Supaya ini dengan mendengarkan pewartaan keselamatan, seluruh dunia mengimani. Dengan beriman berharap, dan dengan berharap mencintai. Akhirnya ukurannya adalah 3 kata ini. Iman, harapan, dan kasih. Kita bisa fasih menjelaskan Dei Verbum tentang wahyu ilahi ini, tetapi kalau tidak berkembang di dalam iman, pengharapan, dan kasih, lalu tujuannya tidak tercapai. Kita bisa menjadi ahli segala macam hal berkaitan dengan dokumen ini, tetapi kalau ini tidak tercapai, ya tidak sampai tujuannya. Kemudian di dalam bagian penutup, dikatakan begini, semoga melalui pembacaan dan studi kitab suci, karena bagian terakhir sudah omong tentang kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan. Dan 1. Perbendaharaan wahyu yang dipercayakan kepada gereja semakin memenuhi hati orang. Sangat jelas, memenuhi hati orang. Bukan pertama-tama memenuhi pikiran orang, tetapi hati orang. Lalu yang kedua, seperti halnya hidup gereja berkembang, karena umat sering dan rajin menghadiri misteri Ekaristi, begitu pula boleh diharapkan dorongan baru dalam hidup rohani, karena sabda Allah yang tinggal selama-lamanya semakin dihormati. Jadi saya harap tujuannya sangat jelas. Dokumen ini memang di dalam fakultas-fakultas teologi dipelajari sejarahnya, detail-detailnya, tetapi secara umum maksudnya dirumuskan dengan sangat bagus pada nomor 1 dan nomor 26 yang adalah pendahuluan dan penutup. Supaya kita berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih, supaya ajaran ini memenuhi hati kita dan menjadi dorongan baru di dalam hidup rohani. Itu 1-2 catatan awal, moga-moga nanti bisa membantu ketika kita masuk di dalam pokok-pokok pembicaraan. Saya akan mulai dengan pokok yang pertama. Pokok yang pertama berbicara mengenai wahyu ilahi. Apa yang istimewa di dalam pembicaraan atau di dalam ajaran gereja mengenai wahyu ilahi itu? Keistimewaannya pasti tampak di dalam rumusan ajaran itu, kalau kita bandingkan dengan faham yang berbeda. Nah, faham yang lain yang berbeda itu saya temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu rumusan standar pemahaman wahyu dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini, wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Silahkan rasa-rasakan kalimat itu. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lalu disusul dengan contoh, misalnya diturunkan kepada Muhammad ketika berusia 40 tahun. Itu contoh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam rumusan itu kita lihat
ada petunjuk dari Allah yang diturunkan. Yang menarik adalah ini. Ada yang memberikan wahyu, ada yang menerima wahyu, dan ada wahyu. Wahyu berbeda dibandingkan dengan yang memberi wahyu. Nah, di dalam ajaran resmi gereja, sebagaimana kita temukan di dalam Dei Verbum itu, rumusannya sangat berbeda, jauh lebih panjang pasti. Ada pada nomor 2. Mengenai wahyu ilahi dikatakan begini. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah mewahyukan atau Allah berkenan mewahyukan dirinya. Sudah sangat berbeda dengan rumusan yang ada di dalam KBBI itu. Dan menyatakan rahasia kehendaknya. Selanjutnya, maka dengan wahyu ini Allah yang tak kelihatan. Karena cinta kasihnya yang melimpah ruah, 1. Menyapa manusia sebagai sahabat. Bergaul dengan mereka, guna mengundang dan menerima mereka ke dalam persekutuannya. Bahasanya sangat berbeda. Melalui wahyu ini, kebenaran yang paling mendalam, baik tentang Allah maupun tentang keselamatan manusia menjadi jelas bagi kita di dalam Kristus, yang sekaligus menjadi perantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Kita lihat belum ada kitab suci yang dirumuskan di situ. Wahyu, Allah menyatakan diri, menyapa manusia, mengundang, bergaul, dan bahasa seperti itu. Nah, kemudian karena disebut bahwa Kristus adalah kepenuhan wahyu, mengenai Kristus dikatakan begini. Sesudah berulang kali dan dengan berbagai cara, Allah berbicara dengan perantaraan para nabi. Akhirnya pada zaman sekarang, Ia berbicara kepada kita di dalam puteranya. Bukan petunjuk yang diturunkan. Allah berbicara melalui puteranya. Itu ada pada nomor 4 dari dokumen. Ini yang tadi nomor 2, yang ini nomor 4. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa wahyu itu menurut ajaran resmi gereja bukan pertama-tama ajaran. Mengandung ajaran ya, tetapi bukan pertama-tama ajaran, bukan petunjuk, bukan pemberitahuan. Wahyu itu adalah Allah sendiri yang menyatakan rahasia penyelamatannya. Ciri pribadinya sangat-sangat kentara. Allah menyapa manusia sebagai sahabat, bergaul dengan mereka, mengundang dan menerima mereka ke dalam persekutuannya. Itu tentang wahyu. Nanti bisa dibaca sendiri, pasti susah kalau hanya mendengarkan satu kali dan kemudian diandaikan faham betul, nanti dibaca sendiri. Nah, kalau wahyu seperti itu, lalu apa artinya iman? Faham iman menurut ajaran resmi gereja ini seperti apa kalau wahyu seperti itu? Kalau wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kebenaran yang diturunkan, lalu iman berarti menerima kebenaran-kebenaran itu. Itu logisnya seperti itu. Tetapi kalau wahyu itu adalah Allah yang menyapa manusia sebagai sahabat, konsekuensinya bagi pemahaman iman seperti apa? Itulah yang dikatakan di dalam dokumen ini pada nomor 5. Saya baca rumusannya.
kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. Jadi iman bukan pertama-tama menerima kebenaran, tetapi menyatakan ketaatan kepada Allah Sang Pewahyu, menyerahkan diri dengan seluruh akal budi manusia. Itu tentang iman. Nah, konsekuensinya paham-paham seperti ini bagi kitab suci apa? Kita semua tahu bahwa Allah tidak menurunkan buku. Kitab suci kita ini tidak diturunkan oleh Allah, tidak ada. Yesus pun tidak pernah menulis apa-apa. Menulis sekali di tanah tetapi lalu dihapus. Lalu kalau demikian, kitab suci itu apa? Kitab suci ditulis oleh para pengarang yang adalah saksi-saksi karya keselamatan Allah sebagai manusia bebas tetapi menerima ilham khusus, sehingga yang mereka tulis itu adalah sabda Allah. Mengenai ilham nanti akan kita bicarakan tersendiri. Tapi yang menulis kitab suci ini adalah saksi-saksi iman. Perjanjian Lama ditulis oleh penulis-penulis Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru. Kesaksian iman akan karya Allah, Perjanjian Lama persiapannya, Perjanjian Baru adalah kesaksian iman akan Yesus Kristus yang ditulis lewat proses manusiawi yang panjang dengan campur tangan Roh Kudus. Jadi kerjasama antara manusia yang bebas sebagai saksi dan anugerah khusus yang namanya ilham Roh Kudus itu. Jadi ada 3 hal: wahyu, rumusannya khas, ajaran gereja Katolik; iman adalah konsekuensi dari paham wahyu, dan kitab suci juga sama. Konsekuensi dari ajaran wahyu, iman, dan kemudian kesaksian iman itulah yang ditulis di dalam kitab suci. Nanti ini menyangkut macam-macam hal tentang kebenaran kitab suci dan sebagainya. Oleh karena itu, konsekuensi bagi pembacaan kitab suci adalah ini. Membaca kitab suci dengan faham, dengan latar belakang seperti itu adalah, atau tujuannya adalah untuk membina relasi. Rumusannya tadi kan, Allah menyapa manusia sebagai sahabat, bergaul dan mengundang manusia masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Itu rumusannya kan sangat-sangat dialogal dan relasional. Maka konsekuensinya bahasa kitab suci jangan pertama-tama dimengerti sebagai bahasa informasi, tetapi sebagai bahasa relasi. Membangun relasi, menemukan relasi, mengembangkan relasi dengan Tuhan. Mungkin contoh yang sederhana ini dapat membantu. Maksud saya, apa yang dimaksudkan dengan bahasa relasi itu? Kalau seorang anak berkata kepada ibunya begini, "Ibu, saya haus." Ini kalimat, bisa ditafsirkan macam-macam. Kalau kalimat itu sekedar dimengerti sebagai informasi, lalu ibunya hanya bisa mengatakan, "Oh gitu ya, sudah selesai, informasi diterima, selesai."
Tetapi kalau kata-kata itu dimengerti di dalam sebagai bahasa relasi antara ibu dan anak, tidak akan berhenti sampai di situ. Ibu itu akan cepat-cepat mengambil air atau mengambil minuman dan memberikan kepada anaknya. Karena ibu itu memahami kata-kata anaknya, "Ibu, saya haus," tidak sebagai bahasa informasi, tetapi sebagai bahasa relasi. Nah, kitab suci mestinya dipahami, direnungkan di dalam garis itu juga. Sekarang saya ingin menawarkan satu contoh bagaimana kita bisa mengamati di dalam suatu teks kitab suci relasi yang berkembang, relasi yang menyelamatkan. Seperti apa? Saya ingin mengambil contoh Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca dengan agak teliti supaya nanti jelas relasi-relasi itu seperti apa, dinamika relasi itu seperti apa. Ini kisah yang kita semua sudah kenal, yaitu kisah penyembuhan Bartimeus, orang buta. Saya baca kisahnya, nanti akan dilihat, ditunjukkan hal-hal yang saya anggap penting tentu saja. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu kisahnya. Mari kita coba lihat dari segi relasi yang bertumbuh, berkembang, dan buah dari relasi itu. Seperti biasanya suatu kisah itu ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya seperti apa? Awal dari Bartimeus itu dikatakan pada ayat 46. Dikatakan begini, ada seorang yang buta. Jadi pada awal mula Bartimeus buta, bernama Bartimeus dan sebagainya, duduknya di mana? Di pinggir jalan. Jadi 3 kata, buta, duduk, di pinggir jalan. Itu ketika ceritanya mulai. Nah, ketika ceritanya berakhir, kita baca pada ayat 52, pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang tadinya buta, sekarang melihat. Yang tadinya duduk,
Itu pada ayat 50 sudah dikatakan ia segera berdiri. Nah, kalau mengikuti Yesus itu pasti berjalan berdiri kan, tidak merangkang tentu saja. Dan dalam perjalanannya, jadi buta duduk di pinggir jalan, akhirnya melihat, mengikuti Yesus berdiri dalam perjalanannya, tidak di pinggir jalan lagi. Itu adalah awal dan akhir kisah. Di tengah-tengahnya ada dinamika relasi antara tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah itu. Kita lihat yang pertama tentu saja Bartimeus. Seperti apakah relasi Bartimeus dengan Yesus? Relasi itu dapat kita baca di dalam sebutan-sebutan yang dipakai oleh Bartimeus. Yang pertama, ayat 47, bagian awal. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Di sana rupanya yang namanya Yesus itu banyak. Nah, untuk menunjukkan identitas orang yang lewat itu disebut Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus yang dari Tangerang atau Bekasi. Yesus dari Nazaret. Hanya menunjukkan asal saja. Tidak ada kualifikasi apapun yang lebih daripada sekedar Yesus seperti yang lain-lain. Tetapi yang ini yang berasal dari Nazaret. Relasi yang sangat biasa, netral. Menjadi berbeda ketika Bartimeus itu berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yang tadinya hubungannya datar-datar saja, netral, sekarang bertumbuh. Ini adalah pengakuan iman akan Mesias, akan penyelamat. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Relasinya sudah berbeda, sudah naik. Sudah meningkat. Hubungannya sudah hubungan kepercayaan ini. Ketika orang itu ditegur, dia malah berteriak lebih keras lagi. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud. Jadi relasi pertama adalah Bartimeus dengan Yesus orang Nazaret. Tingkat berikutnya adalah Bartimeus dengan Yesus anak Daud. Dan yang terakhir ada pada ayat 51. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni itu ungkapan yang menunjukkan keagungan orang yang disebut, tetapi bukan keagungan yang membuat orang takut. Ada kan orang yang agung tapi menakutkan, tetapi juga ada orang yang mempunyai katakanlah kedudukan tinggi tetapi tetap aja bersahabat, tidak membuat orang takut. Dalam bahasa Jawa itu istilahnya wedi asih. Takut ya sedikit tapi takutnya yang besar asihnya. Hormat, tetapi hormat yang tidak membuat jarak, melainkan hormat yang mendekatkan. Saya memberikan catatan kecil, kalau nanti membuat sulit ya jangan diperhatikan catatan ini. Kalau membaca kisah yang serupa di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas, sebutan yang ketiga itu bukan Rabuni. Nanti dicek. Sebutan yang ketiga adalah Tuhan. Itu jelas sekali peningkatannya. Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, Yesus Tuhan. Tetapi itu adalah suatu kesaksian iman yang berbeda yang ingin ditunjukkan oleh Matius dan Lukas. Sementara Markus ingin menunjukkan bahwa yang anak Daud, Mesias penyelamat itu bukan seperti yang dipahami menurut faham yang biasa pada waktu itu, tetapi yang disebut Rabuni.
dihormati, tetapi tidak membuat jarak. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Kita temukan pada ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan. Ini bisa dimengerti di dalam dua maksud, dua arti. Silahkan membayangkan Bartimeus, orang buta, pengemis, pakai jubah. Pasti jubahnya bukan seperti jubah zaman sekarang liturgi yang hebat-hebat itu. Jubah orang miskin. Mungkin satu-satunya jubah yang dia punya itu ia tanggalkan. Ini mengungkapkan ketetapan hati yang sungguh-sungguh besar. Melihat Yesus dialami sebagai anak Daud dan Rabuni, ia tanggalkan jubahnya. Arti yang kedua adalah arti yang sangat simbolis, yang saya kira kita semua tahu, sering kali kita dengar di dalam kitab suci, menanggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru. Misalnya dapat dibaca dalam surat kepada orang Efesus, bab 4, ayat 22 sampai 25. Saya baca sebagian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, saya loncat ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Jadi simbolik seperti itu, kalau dalam arti yang biasa ya ini mengungkapkan ketetapan hati yang sangat besar. Yang istimewa juga adalah ini. Yesus berkata kepada dia pada ayat 52, pergilah, disuruh pergi. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya Bartimeus itu pergi, tetapi tadi sudah kita lihat, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini persis panggilan para murid. Mereka meninggalkan jalannya, mengikuti Yesus. Bartimeus ini menanggalkan jubahnya, lalu mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus ini dalam hal Bartimeus sangat istimewa. Kalau murid-murid itu kan dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ini disuruh pergi, dia tidak pergi, malah mengikuti Yesus. Sesuatu yang sangat istimewa, apalagi kalau diperhitungkan kisah sebelumnya pada bab 10 ayat 32. Saya baca untuk menunjukkan istimewanya Bartimeus ini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Ketika murid-murid takut, karena Yesus pergi ke Yerusalem tidak sedang piknik ini, tetapi sedang menyambut akhir hidupnya, Bartimeus ini dengan ketetapan hati yang besar mengikuti Yesus. Murid yang istimewa. Itu mengenai Bartimeus. Jadi Bartimeus bertumbuh dari buta, duduk di pinggir jalan, menjadi Bartimeus yang melihat, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Relasinya seperti, perkembangannya seperti itu. Nah, ini terjadi karena relasinya dengan Yesus. Kalau tidak ada Yesus, ya tidak jadi kisah ini. Oleh karena itu, kita coba lihat apa yang dilakukan Yesus terhadap Bartimeus. Yang pertama, ayat 49.
Lalu Yesus berhenti. Ini biasanya dilewatkan kata berhenti ini. Berhenti artinya apa? Tetapi kalau Yesus tidak berhenti, tidak terjadi apa-apa ini. Maka berhenti dalam kisah ini, Yesus yang berhenti itu sangat menentukan proses relasi selanjutnya. Ini bisa sangat konkret juga kan? Coba silahkan membayangkan kalau kita sedang berjalan, lalu ada orang lain yang mau omong dengan kita, tetapi kita terus jalan terus, coba terjadi relasi yang kayak apa? Lain halnya kalau kita berhenti dan kemudian mendengarkan orang yang mau bicara dengan kita. Maka kadang-kadang berhenti itu juga baik, tidak jalan terus dan seterusnya. Itu yang pertama, sangat menentukan berhenti. Kemudian yang kedua, Yesus berkata lagi sampai 3 kali. Yang pertama ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Memanggil. Kata ini bisa menguatkan keputusan Bartimeus untuk mengikuti Yesus. Dipanggil dan mengikuti. Meskipun pada akhir tadi dikatakan pergilah. Tetapi ada juga kata panggillah dia di sini. Mereka memanggil orang buta itu. Lalu pertanyaan Yesus ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bentuknya adalah pertanyaan. Relasi itu bisa dirumuskan dengan segala macam cara. Misalnya, saya menyuruh, katakanlah pembantu saya, untuk memindahkan meja. Saya bisa mengatakan, tolong pindah meja itu, kalau tidak, mejanya pindah. Tetapi saya juga bisa merumuskan permintaan saya dengan bertanya, bagaimana ya kalau meja itu kita pindahkan? Mejanya pindah sama, tetapi bentuk relasinya sangat berbeda. Ini dalam bahasa yang mentereng, Yesus memperlakukan orang buta Bartimeus pengemis itu sebagai subjek. Tidak ditebak, kamu minta melihat kan? Ya kalau minta melihat, kalau minta nasi goreng gimana? Tidak main tebak, tetapi ditanya, dihargai pribadinya. Dan ternyata dia meminta melihat. Kemudian yang terakhir, ayat 52, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pengalaman Bartimeus dalam relasi itu secara fisik memang bentuknya adalah kesembuhan dari buta menjadi melihat. Tetapi di balik yang fisik yang dia alami itu, ia mengalami yang jauh lebih mendalam, yaitu keselamatan. Keselamatan itu dirumuskan dalam keyakinannya Yesus anak Daud dan Rabuni. Nah, keselamatan itu jangan dianggap sebagai hal-hal yang di atas, di awang-awang. Diperlakukan sebagai subjek, dihargai martabatnya sebagai manusia, itu adalah bentuk keselamatan yang sangat-sangat konkret. Jadi bukan keselamatan zaman yang akan datang. Keselamatan sekarang. Bentuknya melihat, tetapi di balik itu ada macam-macam hal yang sangat berarti bagi Bartimeus. Yang terakhir adalah ada murid-murid dan orang banyak. Pada bagian awal, mereka ini masih dibedakan. Murid-murid dan orang banyak, tetapi kemudian tidak dibedakan lagi. Di dalam diri orang banyak itu juga terjadi perubahan.
Yang pertama, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dari orang banyak itu memberitahu kepada Bartimeus bahwa yang lewat adalah Yesus dari Nazaret. Sikapnya bagaimana? Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini sikap orang banyak di dalam kisah itu adalah tidak simpatik terhadap Bartimeus, mengganggu saja, ini berteriak-teriak seperti ini. Tidak bersahabat. Tetapi kemudian berkat intervensi Yesus pada ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka, orang banyak itu, memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Menjadi sangat simpatik. "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Berkat intervensi Yesus, orang banyak yang tadinya menegur, berubah sikapnya menjadi bersahabat, dan kata-katanya, "Kuatkan hatimu, kawan." Tidak ada kawannya, itu saya baca sendiri di antara baris. Tidak ada. Tapi dari situ bisa kita rumuskan, bisa kita andaikan bahwa kata-katanya sangat simpatik. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Itu beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam kisah mengenai Bartimeus. Ada faham tentang wahyu, konsekuensinya bagi iman itu apa, lalu konsekuensinya bagi membaca kitab suci adalah mencari, menemukan relasi-relasi yang membuat suatu kisah itu berdinamika, seperti terjadi di dalam diri Bartimeus. Orang buta menjadi melihat, duduk, berdiri, di pinggir jalan di dalam perjalanannya. Sekali lagi, yang mau dikatakan dengan sangat jelas bagi kita adalah ketika murid-murid yang lain yang sudah lama mengikuti Yesus merasa cemas dan takut mengikuti Yesus pergi ke Yerusalem, Bartimeus ditampilkan sebagai tokoh alternatif. Orang ini sungguh berani memberikan kesaksian iman. Kesaksian iman itu ia ungkapkan dengan teriakan, "Yesus anak Daud." Kesaksian iman itu mengubah hati orang. Orang banyak yang tadinya menegur dia, lalu bersahabat dengan dia. Sementara pengakuan iman seperti itu bagi Bartimeus sendiri mempunyai fungsi yang membebaskan. Ia menanggalkan jubahnya dan kemudian mengikuti Yesus. Moga-moga tokoh Bartimeus, kalau kita membaca kisah ini, menjadi tokoh yang memberi inspirasi kepada kita semua untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Murid yang setia, yang terus berusaha untuk setia tekun mengikuti Yesus seperti Bartimeus. Disuruh pergi pun malah mengikuti. Makasih. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita telah mendengarkan sesi pengantar tentang De Verbum. Bagi kita semakin jelas bagaimana konstitusi dogmatik De Verbum mengubah dan memperbarui refleksi gereja tentang wahyu ilahi, tentang sabda Allah. Sampai jumpa pada Senin minggu depan dalam program Api Karunia Tuhan. Tuhan memberkati.